Apakah mahram itu? Kita bahas secara panjang lebar malam ini. Nah, mahram itu ada 3. Tidak mahram ada 2 dulu dibagi. Mahram selamanya yang pertama. Yang kedua mahram sementara. Mahram sementara tidak dibahas karena mahram sementara tetap membatalkan wudu. Nanti akan disebut. Nah, sekarang mahram selamanya ada 3 lah ini yang kita bahas ini. Mahram selamanya ada 3. Orang yang haram Anda nikahi selamanya ada 3. Yang pertama, bayangkan diri kita supaya gampang. Membuat plus. Kita berada di tengah plus, perempatan. Ke atas itu mahram bagi Anda. Ayahmu, mbahmu, Nabi Adam nggak batal wudu. Pokoknya ke atas. Nggak tahu, pokoknya ke atas semuanya. Usul. Ibu yang solehah punya ibu, punya bapak, namanya Kak, tidak batal wudu. Terus ke atas sama, pokoknya lewat jalur ibu, jalur bapak sama, pokoknya ke atas. Ke atas. Plus ya. Ketul ke bawah, furu cabang ke bawah pokoknya. Anak cucu. Ada seorang perempuan awet muda, umur 500 tahun kayak umur 20 tahun. Berarti suaminya sudah meninggal. Mau menikah dengan anak muda umur 25 tahun. Tak taunya dilacak, cucunya nggak sah. Ibaratnya begitu. Jadi Anda kaum pria dengan Siti Hawa itu ibu, makom ibu. Nah, cium tangan, bersentuhan tidak batal wudu. Jelas ya? Ke atas, ke bawah. Kemudian plusnya kan sepadan dengan kita. Saudara haram dinikahi, baik saudara seayah atau saudara seibu. Saudara seayah misalnya, ayahmu menikah dengan seorang perempuan punya anak 100, menikah lagi punya perempuan punya anak 100, anaknya 400, ibunya istrinya 4, anaknya 400. Anggap saja berarti semua 400 adalah haram Anda nikahi. Anda perempuan 1 dari anaknya bapak itu, saudara Anda 399 laki semuanya, Anda nggak boleh nikah dengan salah satu dari mereka. Karena apa? Saudara saya. Sudah begitu ibumu nikah lagi juga, anaknya banyak lagi, tidak tahu berapa. Jadi pemahaman ayah anak tiri, saudara tiri salah kadang di Indonesia. Misalnya ini, ada seorang anak perempuan punya bapak, bapaknya menikah lagi. Setelah bapaknya menikah lagi, punya anak dengan istri barunya. Namanya anak saudara apa? Nah, bukan saudara tiri lah. Inilah tidak paham saudara tiri ini. Nah, saudara saya lah, ini loh saya tegaskan. Sering orang salah dipikir saudara tiri itu begini. Ayahmu menikah dengan seorang perempuan, perempuan itu sudah punya anak gede. Ayahmu nikah dengan ibunya, kamu boleh nikah dengan anaknya, satu kuade bareng. Karena saudara itu harus paham saudara tiri. Sering orang salah paham ini. Saudara seayah dibilang saudara setiri. Saudara tidak, bukan saudara atau saudara seibu. Saudara seayah dan saudara seibu. Baik. Saudara seayah, saudara seibu. 1 ke atas, ke bawah, 2 ya, 3 ya, saudara. Paham enggak? Setelah saudara naik saudaranya ayah dan saudaranya ibu. Paham ya? Anda
tidak sah, haram menikah dengan pamanmu, baik dari ibumu atau bapakmu. Hei para wanita yang solehah, yang masih perawan, kamu tidak boleh nikah dengan saudara ibumu, ya, yang sebadan dengan bapakmu dan yang sebadan dengan ibumu. Jelas ya? Nggak boleh nikah, tidak batal wudu. Kan membahasnya masalah wudu, tapi masalahnya masalah nikah. Anda wahai anak-anakku yang ganteng, kamu tidak boleh menikah dengan orang yang sebadan dengan ayah ibumu, paman bibi-bibimu. Jelas? Dapat berapa? 4. Ya enggak? Tinggal satu lagi. Makanya harus hafal di sini. Anak yang sepadan denganmu. Siapa? Anak yang sepadan denganmu. Anaknya yang sepadan denganmu. Sepupu. Gimana sepupu? Anak yang sepadan denganmu siapa, Bi? Saudara. Anaknya siapa? Anak yang sepadan denganmu. Anda yang sepadan tadi dulu, satu baris tadi. Masya Allah, ngaji kok tidak paham-paham, ini gimana ini? Keponakan. Makanya kalau tidak paham saya tidak mau. Percuma, sampai pulang pun tidak ngerti nanti. Mau belajar kok tidak paham, ini gimana? Ayo. Kok sepupu? Sepupu boleh nikah. Sepupu itu anaknya sepadan dengan bapakku. Anaknya sepadan dengan bapakku, nama sepupu. Batal wudu karena boleh nih. Anak ini. Mahram yang kelima apa? Anaknya orang yang sepadan denganmu. Kan plus tadi, paham? Sepadan dengan kita yang anaknya 400 tadi lu. Yang sepadan dengan kita itu mahram. Kalau punya anak mahram juga. Namanya siapa? Masih nggak nyambung, ngajib ini. Kebanyakan makan mah. Anaknya orang yang sepadan denganmu itu siapa? Anaknya orang yang segi 4 tadi ya, segi 4 ya. Yang sepadan itu saudara kan, semuanya saudara, biarpun 400 saudara saya atau saudara saya. Sekarang anaknya orang yang sepadan denganmu itu siapa? Keponakan. Jangan hanya ngomong, paham, nanti ditanya lagi bingung. Keponakan. Ini belajar nih, sudah gede begini baru belajar bab keponakan ini. Bagaimana ini? Tidak tahu keponakan, belum tamyiz, nggak wajib sholat nanti jangan-jangan. Jelas ya? Anda tidak boleh menikah dengan keponakan, dengan anaknya yang sepadan tadi. Anda tidak boleh nikah dengan batal wudu tidak? Tidak batal wudu. Selesai? 5. Orang yang ke atas 1, 2 ke bawah, ketiga yang sepadan, yang keempat yang sepadan dengan ayah ibu kita, yang kelima adalah anaknya orang yang sepadan dengan kita. Selesai ya? Harus paham, makanya sengaja saya buat gambar biar ada gambaran, bayangan. Kemudian mahram yang kedua adalah mahram karena susuan. Karena susuan. Ada ibu susuan, ada saudara susuan, ada anak susuan, sama persis. Cuman sebabnya bukan nasab. Kalau itu karena nasab. Ini tadi nasab ada 5. Karena susuan juga sama 5. Ibu punya anak susuan, maka ibu tidak boleh nikah dengan anak susuan. Ada janda muda ditinggal suaminya, dia punya susu, lalu nyusui anak, maka anaknya menjadi anak susuan. Kalau anaknya gede nggak boleh nikah dan tidak batal wudu. Nah, bagaimana seorang anak akan menjadi anak susuan? Syarat yang menyusui yang menjadi sebab mahram ada 3. Ibu tiba-tiba karena ibu sangat baik melihat anak tetangga nangis dipegang sayang, ini disusuin, maka itu menjadi anak susuan. Maka anak tetangga yang disusui tidak batal wudu dengan Anda. Anak tetangga yang sudah Anda susui
nggak boleh jadi menantu Anda, nggak boleh menikah dengan anak Anda, karena anak tetangga yang Anda susui, wahai ibu yang solehah, anak tetangga yang Anda susui adalah saudara sesusuan dengan anak Anda. Hati-hati, makanya kalau Anda terlalu royal susu harus dicatat. Memang ada tetangga kan sangat akrab baik ya, tak langsung ditolong begitu ya, itu dicatat nanti. Cuma bagaimana ada syarat-syarat untuk disebut sebagai anak susuan sehingga ibunya menjadi ibu susuan. Yang pertama adalah bayi yang disusui umurnya belum mencapai 2 tahun hijriah. Kalau yang nyusu adalah bapak-bapak nyusu kepada istrinya, nggak jadi anak susuan. Karena ada pertanyaan, setelah dengar masalah begini nggak konsentrasi dia, kemudian dia langsung dia ingat, waduh, gara-gara nyusui saya kemarin nyusu kepada istri saya. Tanya, Buya, saya nyusu kepada istri saya itu bagaimana? Enggak, karena kamu bukan umur 2 tahun. Jelas ya? Umurnya berapa? Di bawah 2 tahun hijri. Tidak. Yang kedua, nyusu tidak kurang dari 5 kali susuan. Kalau hanya 2 kali 3 kali susuan tidak akan menjadi mahram. 5 kali susuan itu sekali, asalkan bayi itu sudah ngelepas sendiri, itu dihitung 1. Besok nangis lagi, sayang sini 2 kali, besok lagi nangis lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, anak susuan. Kalau dia perempuan maka tidak boleh dinikahi oleh suami Anda karena dia anak susuannya. Jelas ya? Dia tidak boleh nikah dengan anak Anda. Baik, yang ketiga syaratnya anak susuan. Yang ketiga, anak susuan, syarat susuan yang ketiga adalah susu diambil dari ibu yang masih hidup biarpun diberikan setelah mati. Ada orang susunya banyak, dikeluarkan 16 botol, meninggal dunia dia, berarti susunya masih disimpan di kulkas. Berapa? 16 botol. Rupanya kalau itu ada yang pengen dikasih bayi, dikasihkan setelah meninggal. Paham gak? Nyusu nih, ini 5 kali susuan, 5 kali, wah jadi anaknya semuanya. Berarti dengan anaknya ibu yang meninggal dunia, bayi yang menyusui itu menjadi saudara sesusuan. Jelas ya? Sebetulnya kami tambahkan syarat yang ketiga ini isyarat tentang hukumnya bank susu. Di negeri maju itu adalah ada bank susu. Jadi kalau ibu malas menyusui nanti beli di bank susu ASI. Maka ini harus dicatat loh ya. Kalau ibu membeli bank susu di bank susu, biarpun tidak dianjurkan karena khawatir bercampur aduknya masalah mahram nanti, urusan halal haram ini, maka kalau Anda beli bank susu 1 botol, kalau ternyata sudah Anda minumkan ke anak Anda 5 kali sampai 5 kali susuan, berarti anak Anda dengan yang punya susu ada mahram. Yang punya susu tadi menjadi ibu sesusuan. Maka kalau tidak dicatat, wah bahaya sekali, bisa terjadi pernikahan yang tidak sah. Jelas ya? Susuan. Nah, kemudian siapa yang gara-gara susuan tadi itu menjadi mahram? Sama kayak 5 tadi. Saya buat contoh, misalnya saya punya istri. Nah, istri saya nyusui anak perempuan disusui oleh istri saya. Anda bayangkan, maka anak tersebut dengan saya anak susuan, maka anak susuan saya sama ke atas saya bapaknya, dengan bapak saya pun mahram. Jelas ya? Terus ke bawah,
Saya dengan anaknya anak susuan saya, dia bukan anak kelahiran saya, bukan anak nasab saya, anak susuan saya, kalau punya anak nanti mahram dengan saya, sama persis urusan nasab tadi. Kalau nasab kan karena urusan nasab, kalau ini urusan susuan. Anak susuan saya dengan anak-anak saya mahram. Saya punya banyak anak susuan, ada di Yaman juga ada dulu, ada anak susuan saya. Karena waktu itu ada tetangga yang kebetulan butuh air susu, disusui oleh istri, kemudian mahram dengan saya. Dan anak perempuan itu nggak boleh menikah dengan anak saya. Saya tidak boleh menikah dengan anak tersebut. Jelas ya? Seperti itu kasusnya masalah susuan. Waspada masalah susuan. Kemudian mahram yang ketiga, mahram karena nasab, yang kedua karena susuan. Mahram yang ketiga karena pernikahan. Siapakah yang setelah nikah nggak boleh dinikahi? Gara-gara pernikahan menjadi mahram, menjadi haram dinikahi. Yang pertama adalah mertua. Yang kedua menantu. Hei ibu, engkau menikah dengan seorang laki-laki, maka bapak mertuamu tidak batal wudhu. Sampai kapanpun tidak boleh nikah dengan bapak mertua. Misalnya suami meninggal lalu pindah ke bapak mertua, nggak boleh, karena bapak mertua, jelas ya, karena mantu juga sama. Anda punya mantu perempuan, Anda punya anak laki-laki, nikah dengan seorang perempuan, mohon maaf, misal nikahnya banyak, nikah ganti, nikah lagi, cerai, nikah sampai 1000, berarti mantu semua. Sak kampung ada anak, ada janda 1000 semuanya, sementara Anda duda. Nggak boleh nikah dengan 1000 janda, karena itu apa? Anak mantu. Paham enggak? Misal saja saya gambarkan begitu. Karena dia adalah bekas anak, pernah dinikahi oleh anak kita, namanya jelas ya, gampang. Mertua sama menantu. Yang ketiga, anak tiri. Anda seorang janda menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki sudah punya anak, maka sampai kapanpun Anda tidak boleh menikah dengan anaknya. Misalnya Anda seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya anak, tak taunya laki-laki itu setelah itu meninggal, maka Anda pun tidak boleh menikah dengan anaknya, karena anaknya mahram dengan Anda sampai kapanpun. Jelas? Apa tuh? Anak tiri. Sama ayah tiri atau ibu tiri. Ayah tiri atau ibu tiri. Paham ayah tiri? Ayah tirimu adalah Anda seorang anak punya ibu janda. Paham? Ibumu menikah dengan seorang laki-laki, maka ayahmu adalah ayah tiri. Sudah menikah dengan ibumu, maka sampai kapanpun tidak boleh nikah dengan kamu. Atau sebaliknya, Anda seorang laki-laki punya ayah, ayahmu menikah dengan perempuan, cerai perempuan, 1000 perempuan pernah dinikahi oleh bapakmu misalnya. Lah kamu masih jomblo, nggak boleh menikah dengan 1000 perempuan. Karena apa? Itu adalah janda ayahmu. Ini sebagai contoh biar paham, gitu saja. Ya boleh menikah kok main-main begitu ya. Maksudnya harus paham, karena dia adalah ibu tirimu. Kalau ibumu kan tahu yang melahirkanmu, yang jadi istri daripada ayahmu adalah ibu tiri, nggak batal wudhu. Jelas ya? Faham?
Kayak ilmu baru sih, padahal sudah setiap hari wudhu kan, setiap hari wudhu. Semestinya setiap hari juga ngerti bab wudhu, setiap hari harus ngerti apa yang batalkan wudhu. Baik, ini ilmunya masalah mahram. Ada catatan kecil, semoga tidak mengganggu. Kadang-kadang kita tidak ingin memperlebar, tidak ingin memperluas permasalahan, supaya asasnya ini hafal dulu. Sudah mahram ada 3. Mahram karena nasab, mahram karena susuan, dengan 3 tadi. Mahram karena pernikahan. Sudah, baru nanti kita paham 2 ilmu yang kita dapat malam ini. Siapa yang boleh Anda nikahi? Siapa yang boleh Anda nikahi? Dan siapa yang batal wudhu bagi Anda? Selesai. Makanya pernikahan dengan bibi haram, tidak sah selamanya. Pernikahan dengan anak tiri tidak sah selamanya. Selesai. Ada catatan kecil. Seorang menikah dengan ibunya, dia punya anak. Seorang laki-laki menikah dengan ibu, dia punya anak. Berarti anaknya anak tiri. Disebutkan bahwasanya selagi dia belum berhubungan dengan ibunya, dia boleh pindah kepada anaknya, nikah kepada anaknya, mencerai. Sebab dalam Al-Quran apa? Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati takhaltum bihinna, yaitu anak-anak tirimu nggak boleh kamu nikahi dari istri-istrimu yang sudah engkau gauli. Yang belum engkau gauli, kemudian misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, belum digauli, mati itu perempuan, kasihan sama anak perempuannya, nikah kepada anak perempuannya boleh, karena belum digauli. Hanya ini saja. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, biarpun hanya akad nikah, langsung dengan ibunya mahram. Contoh, anak perempuan biarpun kecil dinikahkan, maka cukup dengan nikah, biarpun tidak berhubungan, saya dengan ibunya mahram, tidak batal wudhu dan tidak boleh menikah selamanya. Selesai sampai di sini. Kemudian tadi kita sebutkan mahram sementara. Mahram sementara itu adalah tetap batal wudhu, karena nggak bolehnya menikah itu sementara. Suatu ketika jadi boleh, nggak akan berubah. Siapakah mahram sementara? Mahram sementara adalah 2. Yang pertama adalah saudari istrimu, wahai kaum pria. Kalau engkau menikah dengan seorang perempuan, tidak boleh kau gabungkan nikahi adiknya juga. Poligami dengan saudarinya haram, nggak sah. Dengan adiknya nggak boleh. Wa antajma' bainal ukhtaini, mengumpulkan kakak adik dalam satu naungan, nggak sah. Atau Anda menikah dengan bibi, dan yang kedua adalah keponakan istri. Bibi istri nggak boleh. Bibi. Yang pertama adalah bibinya istri. Saudarinya istri. Saudarinya istri. Yang kedua adalah keponakan istri. Sekaligus ya bibinya istri sama. Mengumpulkan antara istri, mengumpulkan dengan seorang wanita dengan bibinya. Anda menikah dengan seorang wanita, dia punya keponakan, nggak boleh. Atau punya wanita, seorang wanita punya bibi, nggak boleh bibinya juga. Karena mengumpulkan antara bibi dengan keponakan nggak sah. Atau adik dengan kakak tidak sah. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.